PDI Perjuangan dan sejumlah partai politik menjajaki kemungkinan membuat koalisi besar untuk melawan Basuki Cahayapurnama di Pilkada Jakarta pada tahun mendatang. Presiden Joko Widodo hadir dalam haul atau peringatan 3 tahun meninggalnya Taufik Kemas di kediaman Megawati Soekarno Putri, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, 8 Juni lalu. Di belakang Jokowi ada Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Gubernur DKI Jakarta yang dalam Pilkada 2017 akan maju lewat jalur independen. PDI Perjuangan sejauh ini belum memutuskan bakal mendukung siapa dalam pentas politik lokal Jakarta yang hitung mundur sudah kurang dari 9 bulan. Tuan rumah acara yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri lah yang menjadi penentu kepada siapa PDI Perjuangan akan berpihak. PDI Perjuangan dikabarkan tengah menjajaki kemungkinan membangun koalisi besar. Ada pula yang menginginkan Ahok diduetkan dengan Jarod Saiful Hidayat. Bahkan beredar spanduk berisi dukungan kepada duet incumbent ini. Pemasang spanduk yang mengklaim sebagai relawan Ahok Jarod menulis dalam spanduk itu kalimat "sudah teruji dan terbukti". Dalam pentas Pilkada Jakarta, Ahok tetaplah sosok sentral yang merebut perhatian. Dengan tulang punggung teman Ahok, pasangan Basuki Cahayapurnama, Heru Budi Hartono, telah mengumpulkan hampir 956.000 KTP untuk maju pada Pilkada 2017. Namun, pendukung Ahok harus tetap kompak karena verifikasi aktual oleh KPU Jakarta membutuhkan partisipasi mereka. Ya, The Headlines kali ini membahas tentang koalisi melawan Ahok. Di studio kami sudah hadir sekarang Mardani Alisera, Ketua DPP PKS. Lalu ada I Gusti Putu Arte, pendamping ahli dari teman Ahok. Dan di sebelah kiri saya ada Philip Spermonte, Direktur Eksekutif CSIS, serta Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di The Headline. Bang Don, dari mulai dinyatakan mau maju independen dan benar-benar serius mengumpulkan KTP, Maret lah kalau nggak salah ya. Kita waktu itu sempat bicara, oh iya masih lama, tunggulah sekian bulan lagi. Ini bulan Juni, Maret, April, Mei, Juni, dan kondisinya rasanya masih tetap sama. Ini dia melihatnya bagaimana untuk persaingan DKI. Ya, sebetulnya kondisinya sudah makin ada progres. Cuma kalau lihat progresnya seperti apa, itu yang menjadi pertanyaan sebetulnya. Tapi kan ada beberapa fakta yang bisa terlihat di permukaan, misalnya, oh Ahok belum ada lawan, lalu kemudian lawan tanding yang sepadan ya, lalu kemudian mau digagas untuk membentuk koalisi besar untuk kemudian menyiapkan penantang Ahok. Ini sekarang yang kita bilang ada satu langkah lebih maju. Cuman pertanyaannya paling tidak ada persiapan untuk gitu ya. Pertanyaan adalah apakah akan betul terbentuk ini koalisi besar? Karena itu kan sangat tergantung pada Ibu Mega. Menurut apa yang kita lihat dan dengar di lapangan, PDIP sebetulnya sedang mendua, bukan? Apakah akan kembali menggait Ahok atau mencari orang lain atau berkoalisi? Mas Philip, ada analisa Anda tentang Pilkada DKI kali ini? Ya, kalau menurut saya begini, ini udah sering saya sampaikan juga. Kalau saya pribadi menganggap bahwa sebaiknya calon itu memang lewat partai. Jadi karena beberapa alasan. Yang pertama memang sistem representasi kita, partai politik, tulang punggungnya demokrasi. Yang kedua, masalah Jakarta itu berat, butuh dukungan politik, dan juga di samping itu siapapun gubernurnya tetap harus bisa punya platform yang bisa dikontrol. Yang punya platform itu partai politik. Dia punya ideologi yang sudah lama, sudah teruji, punya konstituen, artinya bisa dipastikan orang yang dicalonkan partai harusnya ikut platform partai. Kalau lihat sekarang kan otomatis sudah ada nih calon independen dan kuat pula, Mas Philip. Ya, calon independen ini kan lahir karena situasi politik dan situasi yang diamanatkan undang-undang. Bahwa kalau mau mencalonkan diri itu harus lewat partai politik.
Kemudian Kalau tidak ada tidak, kepastian dari partai-partai untuk mencalonkan Ahok. Jadi walaupun Ahok populer, tetapi kalau dia nggak ada di kertas suara, dia nggak akan bisa jadi gubernur kan gitu. Jadi ya kan, seberapapun populernya gitu. Nah ternyata Ahok mengambil orang-orang yang di teman-teman Ahok itu punya inisiatif dulu, daripada ditunggu, ya kan, nggak ada dukungan dari yang jelas dari partai politik, lebih baik diantisipasi. Makanya situasinya kemudian berkembang seperti ini gitu. Sebetulnya itu kritik untuk partai politik. Kalau mau serius mencalonkan orang harus jauh-jauh hari. Jadi jangan mendadak ya. Jangan mendadak supaya ada waktu juga pemilih bisa melihat siapa. Karena gitu. kan kalau calon independen harus ada basis dukungan yang sekian banyak KTP dan itu tidak mungkin dilakukan sesaat begitu, bukan waktu itu salah satu alasannya Pak Putu? Iya betul. Jadi sejarahnya teman Ahok ini kan sebetulnya karena kegaduhan di DPRD DKI Jakarta itu kan. Jadi katakanlah Ahok jadi musuh bersama gitu. Nah ini yang membuat anak-anak muda ini jadi worry banget. Gitu, khawatir tidak dicalonkan oleh khawatir parpol. tidak dicalonkan. Maka mereka menyiapkanlah bis besar ini yang teman-teman Ahok yang sekarang posisinya. Kenapa bis besar ya? Karena hampir mendekati 1 juta itu kan. Bis besar tetapi partainya pakai pesawat, itu beda lagi. Jadi disiapkanlah kemudian jaringan relawan teman Ahok, ada sekitar 11 jaringan, tetapi yang di ujung tombaknya memang kawan-kawan teman Ahok yang posisi hari ini saya kira sampai akhir Juni mungkin akan bisa 2 kali lipat dari persyaratan KPU. Dan sekarang dengan statement terakhir dari Partai Golkar, maka sebetulnya 2 kanal ini, 2 saluran ini sebetulnya sudah siap, dan saya meyakini lewat dia itu. Jadi jalur partai politik posisi kursinya sudah 24 kursi. Karena Golkar merapat. Betul, karena Golkar merapat. Kemudian dari calon perseorangan, betapapun mau dijegal dengan berbagai aturan, pengalaman saya di KPU dan sebagai konsultan selama ini sulit, susah juga karena sudah 2 kali lipat gitu. Saya hanya memberikan parameter saja. Pak Faisal Basri 2012 itu hanya 110.000 KTP. Persyaratan waktu itu kalau tidak salah 405.000, tapi Pak Faisal Basri bisa mengeluarkan KTP 450. Hanya 110.000, 110% dari persyaratan KTP. Toh lolos calon independen walaupun dengan perbaikan. Apalagi ini 2 kali lipat. Nah, itu. Jadi kita optimis lah. Teman Ahok optimis, Pak Mardhani. 9 bulan lagi loh, nyari orang baru mungkin lama-lama agak susah ya kalau makin dekat waktu pilkada. Fenomena teman Ahok, fenomena calon independen seperti tadi Philip bilang, sebetulnya tamparan ya buat kita di partai politik. Itu kata Mas Philip tadi ya. Kami juga menyadari, PKS menyadari bahwa fungsi utama partai politik kan sebetulnya regenerasi kepemimpinan ya. Bagaimana kita mampu kaderisasi kepemimpinan nasional, apalagi dengan sistem pemilu sekarang, posisi bupati, wali kota dan gubernur itu untuk pemilihan nasional sangat penting. Nah, karena itu kita di PKS tetap yakin bahwa Pak Ahok monggo mau independen, mau pakai parpol, kita dukung untuk maju. Tapi PKS akan terus bekerja untuk menghadirkan ada kontestasi yang seimbang melawan Pak Ahok. Baik ada dari calon sudut, lain begitu ada ya? calon lain, baik sudut kualitasnya, baik peluang untuk menangnya, kita sedang bekerja. Kalau misalnya kemudian PDI Perjuangan tidak mencalonkan satu orang gitu, mencalonkan satu pasangan di luar Ahok, PKS Buat PKS tetap prinsipnya 3. mau mencalonkan sendiri atau tidak? Lihat 3 dulu, kita kan punya. Nggak tiba-tiba nguyu ikut sana ikut sini. Dari dulu juga PKS nggak ngikut kiri kanan. Lihat zaman Pak Foke kan, Pak Foke kita sendiri Pak Adang sendiri. Jadi calon yang sekarang namanya calon tuh di-eman dulu, dicek dulu karena 3 hal tadi. Satu, tentu dia harus representasi dari ideologi kita, ya, integritasnya, kapasitasnya, terus tadi elektabilitasnya. Ya, kemungkinan menangnya ini. Kalau jauh banget kemungkinan menangnya PKS tidak akan jalan. Tergantung juga. Kalau 2 hal ini kuat, kemudian ada peluang head to head, kita sudah punya pengalaman. Waktu lawan Pak Foke dengan Pak Adang, jauh sekali. Pak Jokowi lawan Pak Foke juga jauh. Tapi ketika sudah head to head, peluang untuk kontestasi secara seimbang tetap ada. Tapi masih suara masih kurang kalau PKS sendirian kan? Mau merapat kemana? Gerindra kan paling gampang. Dengan Gerindra dekat sekali. Tapi dengan PDIP juga buka komunikasi, udah ketemu kok. PKS dengan Gerindra, PKS dengan PDIP mungkin tidak terlalu masalah. Yang masalah mungkin Gerindra dengan PDIP kali ya. Menarik sebetulnya untuk demokrasi, ya makin banyak yang bersaing makin bagus. Jadi kalau lihat konsultasi yang diinginkan oleh teman-teman di PKS yang dinyatakan oleh Mas Mardhani ini, rasanya
tiga kontestan itu akan sangat bagus dan bisa jadi lebih sehat lepas dari menang atau tidak dulu gitu. Cuman problemnya kan menurut saya yang paling dilematis itu adalah PDIP yang sekarang ini. Tadi saya bilang mendua. Kan ceritanya hubungan Ahok dengan Ibu Mega itu masih mesra. Ya. Lalu kemudian kita bisa pahami juga kalau kader-kadernya juga bilang ya harus orang PDIP sendiri harus dicalonkan oleh partai karena juga kerja di partai itu juga berlumpur-lumpur, ya bisa dimengerti. Makanya pasti ada hal yang dalam proses di DKI ini saya masih berpikir sampai sejauh ini PDIP itu mendua, tapi kan akan ditentukan oleh Ibu Mega sendiri sebetulnya. Kalau yang lain-lain sudah, kalau Ibu Mega sudah mengatakan A, ya semua orang lain juga akan ikut. Tapi persoalannya kan kalau Ahok sudah menyatakan untuk independen. Kenapa saya bilang tiga tadi? Misalnya Mas Mardani Gerindra satu dapat, PDIP maju sendiri juga bisa dapat satu kan, Ahok maju sendiri dan Ahok juga pasti menang kan karena tiga akan masuk. Karena nama-nama yang sekarang beredar juga agak masih jauh ya Mas Philip ya, nggak jauh dengan elektabilitas Ahok tampaknya. Walaupun memang sebetulnya betul juga apa yang dibilang Pak Mardani. Kadang-kadang dalam pemilihan itu elektabilitas yang kecil itu bisa berubah sesuai dengan dinamika. Nah, Pak Jokowi mengalami sendiri tahun 2012. Waktu itu kan masih tertinggal jauh dari Pak Foke gitu. SBY 2004 juga cuma waktu mulai itu baru 4%-an elektabilitasnya, tapi dengan kerja kampanye yang benar, dengan yang baik itu bisa dikelola. Dengan waktu yang tersisa 9 bulan? Nah, itu yang saya maksud. Jadi ini juga kesalahan partai politik. Harusnya mereka sejak lama sudah mencalonkan. Dari tadi disalah-salahin terus sama Pak Philip. Karena begini, orang ini kan muncul rasa tidak suka kepada partai karena banyak hal, ada korupsi, ada macam-macam. Kemudian dalam hal pemilu, saya rasa masyarakat melihat bahwa partai politik ini berusaha menyandera pemilih. Jadi artinya dalam arti nanti dikasih di akhir sehingga kita nggak punya pilihan gitu. Sehingga pemilih nggak sempat juga memeriksa atau memikirkan atau mungkin ada isu-isu terkait si kandidat dan lain, nggak ada. Sehingga kita dicolonkan, disorongkan pilihan yang kadang-kadang tidak sesuai dan tidak bukan calon yang terbaik, padahal ada calon lain yang lebih baik. Dan padahal masyarakat sudah berubah gitu ya, mungkin bisa lebih cerdas untuk kemudian ya udah pilih dari sekarang dong ya. Kita break dulu ya, kami akan kembali untuk ada sesaat lagi. Siapa yang akan kemudian diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada Jakarta tahun 2017 ditentukan oleh sikap ketua umumnya yakni Megawati Soekarnoputri. Mari kita simak cuplikan pernyataan Ahok saat berbicara dengan Megawati. Ya, ini yang menurut Ahok ini yang dikatakan Bu Mega nggak pernah maksa. Bu Mega cuma bilang kalian itu udah baik berdua, artinya Ahok dengan Jarot. Ini kan udah terlanjur Bu, itu jawaban Ahok. Kemudian disebutkan lagi, sekarang namanya udah Ahok Heru, mau ganti bagaimana? Kalau kemungkinan ada kemungkinan gagal, kami jalan terus. Ya Pak Putu, ini pernyataan Ahok ketika berbicara dengan Ibu Mega. Dekat-dekat haula ya itu pokoknya bertemu Ibu Mega itu. Kami juga memahami dinamika di lapangan selama satu pekan ini sebetulnya Pak Ahok dan PDI juga sedang saling mendekat gitu ya. Pak Ahok dan PDI. Kita kan juga harus mengatakan dengan jujur itu walaupun Pak Putu merasa Ahok sedang berdiri di dua sebetulnya positive thinkingnya bagi teman Ahok adalah ketika Golkar sudah didapat, mungkin PDIP mudah-mudahan mau juga ikut di jalur perseorangan gitu ya. Kalau bagi teman Ahok gitu ya. Karena pertanyaannya sederhana, kenapa Golkar ikhlas, Nasdem ikhlas, masa PDIP nggak ikhlas gitu misalnya. Nah, kalau itu yang terjadi kemudian bagian dari komunikasi politik yang dibangun sama Ahok, ini akan dahsyat betul ini. Kawan-kawan punya libido politik yang tinggi, jaringan relawan ini akan makin kenceng, partai juga makin kenceng. Saya kira Pak Mardani akan repotan juga menghadapi Ahok. Kita makin senang, pas sparring partner makin tangguh, makin baik buat kita. Iya. Tergantung bagaimana kemudian kita, kandidat yang lain. Tadi kan saya bilang mau jalur independen, mau didukung parpol, itu haknya Pak Ahok. Dan
parpol tentunya berhitung ya. Tapi kami PKS dengan memahami kontestasi bahwa demokrasi itu adalah bagaimana kontestasi yang seimbang, tetap akan berusaha keras mencari format untuk mengajukan calon yang dapat menyaingi Pak Ahok, baik integritas, kapasitas, dan elektabilitas. Sedang bekerja. Calonnya dari internal PKS atau dari luar PKS sih? Kita Mengedepankan calon dari internal, enggak ya? mengeluarkan opsi internal. Pokoknya yang bisa tadi integritas, Siapapun. kapasitas, elektabilitas untuk bersaing secara sehat. Teman-teman DKI ini kan posisinya hampir seperti pilpres. Enggak bikin form? Bentar lagi lah gitu ya. Ini kita akan buat. Intinya ketika kita bisa menunjukkan kepada publik betapa kontestasi di DKI tidak ada unsur sara, tidak ada unsur rasis, tidak ada unsur, tetapi yang terbaik demokrasi kita tampilkan di DKI itu menjadi pembelajaran yang sangat baik. Dan dari awal PKS mengatakan Pak Ahok bagus. Kita tidak punya catatan apapun kecuali bahwa kita ingin melahirkan tandingan yang sepadan, seimbang. begitu ya, yang seimbang. Di seluruh komunikasi politik itu yang dibangun oleh Pak Gubernur Ahok sekarang dengan PDI dan yang lain-lain harus sudah tuntas di awal Agustus. Oh ya, karena pendaftaran karena pendaftarannya perseorangan tanggal 3 sampai tanggal 7 Agustus. Tanggal 3 sampai 7 Agustus. Artinya kalau sudah terlanjur kemudian didaftarkan lewat jalur perseorangan, maka sudah tidak bisa lagi pindah kemudian ke partai politik. Calon perorangan didaftarkan lebih dulu daripada calon partai. Sehingga keputusan apakah memakai tiket pesawat, apa memakai tiket bis atau apa begitu, itu di awal Tinggal Agustus 1 bulan lagi ya, bulan Juli gitu akhirnya ya. Kami masih punya cuplikan pernyataan Ahok. Mari kita simak berikut ini. Pak Ahok nggak bahas. Pak, selain makan ngapain Pak? Enggak, cuma ini doang. Pak, gimana berarti? Ini teman Jokowi. Oh gitu. Terus Pak? Udah, teman Jokowi ini orangnya Bu Mega. Iya, iya ini selalu di depan umum Pak Ahok itu menyatakan ya orangnya Bu Mega lah gitu. Iya, saya kira tidak ada yang membantah kedekatan hubungan itu. Dan saya juga saya kebetulan ikut haul itu. Menurut saya bahasa tubuh Ibu Mega itu memperlihatkan Ahok ini mungkin nakal, tapi ini anak baik, kira-kira begitulah. Kira-kira gitu menurut saya. Sehingga kalau orang seperti Ibu Mega bilang ini teman Jokowi, tetapi orangnya Bu Mega. Saya rasa itu sebuah sinyal ya bisa jadi main-main, tetapi juga kan itu bisa berpengaruh. Yang ingin saya katakan, saya mau nyambung dari Pak Putu tadi. Komunikasi politik sekarang ini kan sangat intens untuk kemudian bertemu dalam pilihan yang kita sebut saja bertemu pada pilihan yang menurut akal sehat. Kira-kira begitulah pada akhirnya. Lalu kalau nanti akal sehat itu bertemu, orang akan berbicara tentang apakah kita berjuang ini aspirasi partai politik, aspirasi elitnya, ataukah aspirasi masyarakat di bawah. Kan itu kira-kira akan ketemu. Ketika sudah ketemu di situ, maka orang akan kemudian, udahlah, walaupun melalui jalur independen orang seperti Ahok, kita jadi pendukung deh, tidak perlu jadi pengusung. Kira-kira begitu. Karena akal sehat juga akan mengatakan, kalau betul Ahok akan memenangkan ini lalu kemudian kinerja bagus sampai tahun 2019, ini kan juga kampanye tahun 2019 yang juga besar untuk mereka sebetulnya. Kira-kira begitu. Jadi waktu untuk partai politik paling tidak 1 bulan begitu ya. Agustus harus jalan dengan sesuatu. Jadi kalau mau balik ke pernyataan Mas Philip tadi jangan terlambat lagi gitu. Ya, saya betul begitu. Kalau sebetulnya ya saya setuju. Cuma memang kalau saya sih masih mengharapkan Ahok sudah punya basis nih, teman Ahok yang dari masyarakat non partai. Kalau itu bisa digabungkan dengan partai politik yang mencalonkan dia dan kalau dengan artinya PDIP, mendukung begitu. Mendukung dan mencalonkan itu jauh lebih baik gitu. Mungkin nggak itu ya? Nanti kan tinggal mengkomunikasikan caranya. Kalau misalnya dikhawatirkan nanti Ahok dibilang pelin-pelan dan lain-lain, menurut saya Ahok itu kita udah tahu dia dari Golkar pindah ke Gerindra, sehingga menurut saya konsistensi Ahok itu bukan pada pindah-pindahnya, tapi pada tujuannya. Oh, pada tujuan. Bahwa tujuan dia adalah membuat sesuatu menjadi lebih baik di dalam hal ini Jakarta. Kalau itu dia harus lewat independen dia akan lakukan. Kalau itu harus lewat PDIP dia akan ambil PDIP. Kalau dia harus lewat Golkar dia harus lewat Golkar. Jadi saya nggak melihat kekhawatiran kalau Ahok dibilang akan pelin-pelan dan lain-lain. Ini kan soal masalah bagaimana berkomunikasi dan bagaimana mengatasi ego. Itu soal Ahok. Tapi kemudian dalam analisa Mas Philip, mungkin nggak dia tetap di jalur independen?
Iya sangat mungkin. Yang sekarang dia punya jalur independen. Iya, Dan saya tapi- kira sangat mungkin karena dari sisi KTP dan Dengan lain-lain kondisi persyaratannya yang semakin semakin dekat dengan PDIP, semakin dekat dengan Golkar sekarang ini, mungkin nggak dia akan tetap bertahan di independen? sekarang kan bolanya ada di Ahok sama Bu Mega. Betul. Bolanya ada di Ahok sama Bu Mega. Dan kita tidak tahu apa yang Dan kita dipikirkan tidak Ibu tahu. Mega Dan Ahok gitu. Tapi saya kira Ahok dengan tanpa PDIP dia tetap akan independen. Kalau bisa dengan PDIP menurut saya itu akan serve the best interest juga buat partai dan buat pemilih. Mungkin kita tidak bisa menduga apa yang ada di dalam pikiran Ibu Mega, tetapi saya kira ada beberapa presiden politik yang bisa jadi bacaan. Bayangkan untuk Pilpres, endorse Jokowi, itu langsung berkaitan dengan kepentingan ego seorang Ibu Mega sebagai ketua parpol untuk kemudian menjadi calon presiden, bukan? Yep. Ahok tidak ada kaitannya untuk mengatakan bahwa saya mau jadi gubernur DKI. Kemungkinan itu terbuka karena ada sejarahnya. Jadi kalau kita mau baca, ini baca pikiran Ibu Mega, kalau hubungannya masih baik, mungkin juga pada suatu saat dia akan bilang, ya kita pendukung. Udah, kan gitu. Walaupun 28 kursi. Makanya, Mbak, ini urusan gengsi sebetulnya. Serius. Ego. Ini urusan gengsi, urusan ego gitu. Coba lah begini. Partai politik merasa gengsinya tinggi kalau kemudian tidak melalui jalur partai gitu kan. Atau komunitas-komunitas relawan ini merasa harga dirinya tinggi lalu menafikan partai gitu kan. Oke, ya. Walaupun kalau misalnya publik bertanya kepada teman Ahok, kita pasti konsisten pengen dari jalur perseorangan. Tapi goal kita sebetulnya kan untuk mensejahterakan rakyat dan meminta Ahok jadi pelayan mereka gitu. Nah kalau memang itu goalnya, maka semua pihak harus menurunkan gengsinya. Lebih Gitu. cocok jadi ketua partai teman Ahok. Semua pihak harus menurunkan gengsinya gitu. Karena kalau kemudian gengsinya kita turunkan satu tingkat masing-masing, kemudian kita kepentingannya bertemu, itu mengerikan betul itu. Seperti kasus Jokowi kemarin muncul jadi presiden, itu kan relawannya luar biasa, partainya luar biasa, bertemu. Dan itu kontestasi yang akan sangat dahsyat betul di Jakarta ini. Iya. Tapi ada catatan kecil ya. Kadang-kadang kita melihat kontestasi Pilgub DKI dengan Pak Ahok itu dalam kacamata nasional ya. Teman-teman kebetulan karena kita dari partai politik di pusat, komunikasi dengan teman-teman DPW DKI juga jalan. Alek-alek anggota DPRD DPRD DKI pandangan terhadap Pak Ahok punya beberapa catatan, termasuk dari teman-teman PDIP sendiri ya. Mulai dari kasus diskresi dalam beberapa hal, reklamasi, kemudian kasus sumber waras, ada sumber waras kedua katanya dan seterusnya. Maksud saya haknya teman-teman DPRD ya karena dia setara ya. Ahok ini kadang-kadang pandangan DPRD nggak didengar gitu. Kalau kami sangat mendengar apa aspirasi dari teman-teman DKI. Sampai sekarang DPP tidak bermain apapun. Kalau ada pertanyaan itu masih domainnya DPW DKI. Monggo DPW DKI kaji, buat pertimbangan, buat analisa, buat komunikasi, kemudian datang kepada kami dengan dua. Nah, kami tidak boleh keluar dari dua, tapi yang pilih kami di DPP. Jadi itu sebabnya PKS masih Betul, yakin akan mengusung orang calon lain. Kami termasuk misal DKI itu mayoritasnya 32% orang Jawa, 27% orang Betawi, 22% orang Cina, dan itu semua data jadi itu pertimbangan kita PKS, pertimbangkan. ya. Jadi ada data on media, tapi ada on field. Nah on field ini teman-teman kami punya DPRA, kami punya Korwe, koordinator RW, semua bekerja. Nah data ini sedang dan kita ingat, kita di DPP not a word, tidak pernah minta maaf. Saya nih tak pernah menyebut nama Pak Yusril, nggak pernah. Tidak ada. Buat kita belum satu nama pun, hatta dari internal pun belum ada. Karena buat kami, ayo. Ini ketika kita partai politik tengah disorot, tadi kita ditampar bolak-balik nih gitu. Nah, ayolah perform the best gitu. Ayo kita kuat seluruhnya, mulai dari ranting kita bekerja terus. Nah, Jadi kita kalau, berharap partai-partai lain melakukan yang sama. Jadi kalau mau singkat, Pak Mardhani, 1 bulan lagi, kapan kira-kira mau deadline mengusung orang? DKI itu cepet. Karena semuanya connected, semuanya reachable, karena mudah gitu loh. Datanya juga lengkap dan penduduk DKI itu mudah untuk sejangkauan perjalanan kaki gitu ya. Jadi gitu sudah loh. artinya sebelum Agustus. 3 hari katanya gitu ya. Sebelum Agustus itu ya. Kita akan kembali untuk Anda selepas jeda berikut.
Teman Ahok yang menjadi pilar kekuatan Ahok untuk berlaga di Pilkada 2017 mendatang punya 3 tantangan. Pertama adalah mencapai target 1 juta KTP. Kemudian yang kedua adalah mengonsolidasikan kekuatan menyongsong verifikasi faktual oleh KPU Jakarta. Cuti bersama adalah salah satu yang akan dilakukan agar lolos verifikasi faktual. Betul, Pak Putu? Benar. Jadi justru sebetulnya saya tambahkan dari situasi dinamika politik sekarang ini, sebetulnya pilihannya buat kita selalu seksi dan menyenangkan. Menyenangkan, kenapa? Kalau teman-teman partai politik bergabung mengeroyok Ahok jalur persorangan, wow ini adrenalin kita makin tinggi nih. Jangan-jangan KTP bisa tembus 2 juta itu. Begitu kata ketua umum partai teman Ahok. Partai teman Ahok. Nah, benar, adrenalin kita jadi tinggi. Jadi komunikasi apa yang kita bangun dari jaringan-jaringan kita itu sudah betul-betul gencar. Iya, selain kemudian harus sensus untuk faktual gitu, kemudian ya ada pembatasan. Ya dan ini bagian dari kritik kita ya, karena saya juga mantan komisioner 3 KPU hari verifikasi. terhadap undang-undang ini. Undang-undang ini secara umum dibangun dengan pikiran Jakarta sentris betul. Dan kemudian tidak paham situasi lapangan. Jakarta sentris misalnya soal ketentuan 3 hari itu. Jadi sebetulnya benar 14 hari memang masih tetap, tetapi di undang-undang yang lama tidak ada pembatasan kalau tidak ketemu kemudian diberi batas waktu 3 hari. Tidak seperti itu. Tetap saja diberi ruang 14 hari. Oh dicari dulu tahap pertama, kalau tidak ketemu dikumpulkan di kelurahan, kalau masih ada tercecer di kelurahan karena masih ada waktu silakan lapor ke PPS gitu. Itu jauh lebih fleksibel karena wilayah kita sangat ini. Jakarta sentris katanya Pak Mardhani. Iya, kalau nanti dianggap Jakarta sentris, monggo di judicial review kan kita ada pintu lain ya. Jadi tetapi dibayangkan intinya, kalau di Papua semangat susah dari gitu. undang-undang ini sebetulnya satu paket bahwa demokrasi kita dibangun pilar utamanya dengan partai politik. Kita membolehkan ada calon independen, tetapi agar calon independen mendapat treatment sama. Karena ketika partai politik kita diverifikasinya juga luar biasa dan bukan cuma di pusat sampai ke daerah. Equal treatment bahwa kemudian 3 hari, monggo. Bahwa kemudian ada di bawah umur, monggo. Nah, ada MK. Tetapi intinya oke, undang-undang ini menyatakan, paling utama partai politik. Artinya, tapi ada pintu samping independen. Tapi untuk independen ini fairness gitu ya. Fairness harus betul-betul. Dan tidak detail, Jakarta sentris begitu katanya. 3 hari kemudian ada ketentuan bahwa itu harus sudah termasuk dalam daftar pemilih tetap sebelumnya. Itu otomatis mengeluarkan pemilih pemula dari dukungan yang 1 juta sekarang ini. Keabsahan dukungan KTP-nya. Karena tentu saja mereka tidak akan ada di DPT yang sebelumnya. Dan menurut saya itu harus di judicial review dan menurut saya sih MK akan harusnya mengabulkan karena itu disenfranchisement. Jadi orang dikeluarkan dari hak pilihnya itu sama sekali melanggar prinsip paling dasar dalam pemilihan umum gitu. Saya menyimak pernyataan Pak Hadar Gumai dari KPU itu, ya mereka tetap bisa memilih gitu karena sudah pakai mungkin KTP 17 tahun, tapi tidak bisa mendukung, mendiskon angka dukungannya gitu. Ya, saya nggak tahu teman-teman Ahok pasti punya datanya ada berapa yang mereka yang tidak bisa masuk, tapi saya kira mungkin nggak terlalu banyak juga sebetulnya. Memberatkan, Bang? Ya semua media mengkritik sebetulnya, karena itu sangat memberatkan, terutama dalam kasus DKI itu akan sangat terasa. Tapi bagi saya yang paling menarik itu pernyataannya Pak Putu tadi, adrenalinnya malah kalau semakin ditekan adrenalin karena memang sejarah kita kan makin dikeroyok makin kuat. Tetapi sekali lagi kalau betul pendukung Ahok itu solid, seruan cuti bersama kita akan lihat. Mereka akan mendatangi PPS. Apakah akan mendatangi PPS atau pokoknya cuti bersama itu berarti seseorang sacrifice untuk kepentingan politik, sacrifice untuk memilih pemimpin yang mereka anggap paling layak. Ini juga sebuah ujian. Jadi kalau Pak Putu sangat optimis bahwa Ahok itu sudah hebat, ini bisa jadi salah satu indikator untuk memperlihatkan, orang. Iya, Pak Putu tadi sudah katakan, iya itu cuti bersama untuk kemudian menggerakkan mereka ke PPS ya Pak Putu ya. Tapi kalau hitung-hitungan tadi yang mendiskon orang-orang yang tidak termasuk dalam. Ini lagi ada satu isu yang belum tercover di situ. Kita punya pemilih luar negeri itu hampir 20.000 lebih. Tapi lepas atas nama DKI. Itu di undang-undang yang dibikin sama Pak Mardhani dan kawan-kawan ini, itu nggak masuk di situ. Terdiskon lagi itu. Kalau gitu nanti kita hitung dulu diskonnya, kita lanjutkan sesaat lagi, kami akan kembali untuk Anda selepas rehat.
Pemirsa, sejauh ini elektabilitas Basuki Cahayapurnama memang masih teratas di sejumlah survei. Mari kita simak beberapa hasil survei dari 3 lembaga berikut ini. Ada dari Populi Center yang survei di tanggal 15 sampai 21 April yaitu 50,8. Kemudian dari Carta Politika 15 sampai 20 Maret 2016 ada 44,5% elektabilitas dari Ahok, dan dari CSIS ya Mas Philip ada 43,25% pada 5 sampai 10 Januari. Ini memang luar biasa ya. Pilkada serentak, tapi Jakarta sudah mulai persaingan sejak awal tahun. Ya, Jakarta kan memang barometer politik ya. Dan juga mungkin setting politik Jakarta itu nanti 2019 mungkin juga menentukan setting politik nasional. Sehingga ya wajar kalau partai politik itu menganggap ibu kota itu ya tempat yang harus dimenangkan. Ini seksi banget gitu ya. Seksi banget gitu. Dan secara resources juga Jakarta paling besar. APBD-nya paling besar, resource sumber daya manusia yang paling baik mungkin ada di Jakarta juga, DPP, partai-partai ada di Jakarta. Sehingga kalau nggak menang di Jakarta itu mungkin buat partai politik ya kayak tamparan juga gitu. Kok di ibu kota nggak menang gitu. Makanya dan yang paling lebih buruk lagi kalau menang, kalau kalah dari calon independen gitu ya. Non partai ya. Ya non partai. Jadi makanya saya kira memang ya wajar aja kalau Jakarta situasinya panas. Cuma mungkin yang baik adalah bahwa karena relatif ya situasi di Jakarta itu pendidikannya lebih tinggi dan lain-lain, dia lebih tahan terhadap isu-isu sara, isu-isu yang konflik, dia mungkin harusnya lebih tahan gitu. Yeah. Dan itu mungkin bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Bagaimana di Jakarta sedemikian kontestasinya sedemikian keras, tetapi dia tidak, mestinya kita harap tidak berujung pada konflik gitu. Kalau sampai Jakarta konflik, apa jadinya dengan daerah lain? Pemilihnya lebih rasional, itu yang mestinya. Ya, faktanya adalah bahwa masyarakat Jakarta itu memang masyarakat yang terbuka, yang sudah kosmopolit. Jadi hampir hal-hal yang bersifat sektarian itu mungkin sudah jauh berkurang. Bukan berarti orang tidak punya ini ideologi kelompok tetap hidup, tetapi itu kalau kita amati di lapangan, kalau kita jalan, kelihatannya orang lebih pragmatis sekarang ini. Kan mereka menghadapi Jakarta dengan segala kesulitannya. Kalau ada yang bisa mengatasi kesulitan itu, kenapa tidak? Ketika mereka menghadapi di Jakarta tidak ada titik terang lebih baik ke depan, entah lalu lintasnya, entah banjirnya, entah ekonominya. Ketika ada orang yang bisa memberi janji itu, kenapa tidak? Kira-kira begitu. Dan itu kemudian mengatasi ideologi-ideologi sektarian. Bukan berarti tidak ada sama sekali. Kalau lihat angka tadi itu masih 50% atau di bawah 50%, itu masih berarti ada 50% lain yang masih ada di seberang sana. Dalam pengertian bisa karena terikat oleh ideologi partai, bisa juga karena abstain, atau bisa juga karena hal-hal lain. Kan itu bisa jadi. Masih banyak sebetulnya. Masih banyak kemungkinannya. Pak Mardhani, kalau Pak partai Mardhani politik ya, masih ada kans, masih optimis gitu. Tapi kalau lihat survei, sudah lakukan survei belum sih PKS? Sudah. Kita dan juga punya. Hasilnya adalah more or less lah, tetapi mirip. Begini. Tingkat dukungannya hampir setara dengan tingkat penolakannya. Di beberapa tempat, itu kansnya, kasus kayak gini kalah incumbent. Di Sambas, kasus 2015 kemarin. Jadi maksudnya bukan cuma Pak Ahok, siapapun tidak ada yang nyaman. Publik makin cerdas. Jadi memang kontestasi yang kita harapkan, kontestasi yang berkualitas, meningkatkan demokrasi kita move forward. Jadi sekarang tinggal memilih calon yang sesuai harapan publik, sehingga imbang begitu. Sesuai harapan publik, dan untuk itu kami betul-betul bekerja bagaimana mendengar suara publik. Sampai sekarang belum dapat nih tampaknya. Sudah mulai mengerucut. Tapi kan nanti kita sedang buat momentumnya. Politik itu perlu momentum dong. Tapi belum, apakah nama-nama yang sudah beredar di survei atau tidak? Ya, kami selalu mengatakan kepada siapapun, ya jangan tiba-tiba kita dukung. Ya, berbuatlah dulu buat publik. Lakukanlah kerja nyata, kontribusi apa, no matter where you are atau who you are, mau di ujungnya Papua atau apa, kalau kamu memang berkualitas, kita akan terbuka gitu loh untuk dukung, karena sekarang demokrasi sedang memerlukan bukan kontestasi antara oligarki dengan macam-macam, tapi yang baik dengan yang terbaik
jadinya lebih baik gitu. Akan lebih baik buat masyarakat. Iya. Tapi kita lihatlah perkiraan teman Ahok nih kalau lihat persaingan Kalau ini. membaca data itu tadi, Ya. ada pesan tersirat dan pesan tersurat. Wush. Pesan tersuratnya dari data tadi itu Januari, ya kan? Januari, kemudian Maret sampai Mei, itu Ada trennya April, naik itu. ya, iya. Trennya naik dan kita tahu kemudian 2 bulan terakhir ketika tren naik itu apa? Pak Ahok digoyang habis-habisan dengan 2 isu, tapi trennya naik. Apa artinya? Apa artinya? Beda loh. Itu antar CSIS, cara Iya, politiknya. iya, Jadi kalau iya, CSIS bikin beda-beda. lagi belum tentu gitu. Paling tidak 3 bulan naik. Canda. Pesan tersiratnya adalah apa? Ini membangun satu keyakinan kami di kalangan kawan-kawan jaringan relawan teman Ahok bahwa kita sudah benar pada posisi sekarang untuk bergerak membangun jaringan sedemikian rupa melawan oligarki partai. Gitu. Pernah Harus terpikir lawan. nggak kira-kira saingan Harus terdekatnya lawan. siapa? Kenapa? Pernah terpikir nggak akan muncul saingan baru? Ya referensi nama yang sudah beredar sekarang. Nggak saya kira mungkin lain-lain tidak, gitu ya? Tidak mungkin lain-lain karena teman-teman partai juga pilihannya di situ pasti itu. Yakin? Tidak mungkin. Iya, karena teman-teman partai kan yang mereka fit and proper test itu kan memang itu juga. Dari situ ke situ, Belum ya. ada nama yang ada di luar itu gitu. Tapi memang menarik kalau lihat seperti itu, kadang-kadang aduh kayak gimana nanti DKI ya kalau lihat persaingan kayak begini. Tinggal beberapa bulan mestinya kita sudah tahu seberapa tingkat kualitas pertempuran demokrasinya gitu. Kalau sekarang jangan-jangan nanti tiba-tiba aduh Ahok lawannya kotak misalnya gitu. Oh iya, setuju Tetapi atau saya tidak akan setuju ya, mendorong misalnya Mas Mardani dan kawan-kawan, apapun kalah sekalipun harus bisa mengajukan calon. Yap. Itu harus bisa mengajukan calon karena kalau tidak juga menurut saya tidak bertanggung jawab. Masa partai politik tidak mengajukan calon? Kita hampir sampai di bagian akhir. Bagaimana kemudian kemungkinannya DKI closing statementnya, Mas Firmonte? Saya kira pada ujungnya masyarakat akan melihat bukan di sisi politiknya, tapi sisi apakah public service delivery sudah membaik, birokrasi lebih membaik, lebih transparan, fasilitas di kota lebih membaik dan lain-lain. Itu saya kira masyarakat kota besar hari ini melihatnya itu dari kualitas seorang pemimpin. Nah, tinggal bagaimana Pak Ahok mengkomunikasikan apa yang sudah dia hasilkan. Kalau memang dibaik, tentu saya kira masyarakat akan condong tetap memilih Pak Ahok. Tantangannya buat yang lain adalah mencari calon yang bisa memperlihatkan bahwa mereka telah melakukan public service delivery yang baik juga. Iya, Pak Mardani. Ya, buat partai Bagaimana politik, Jakarta? ya, sekecil apapun peluang tetap peluang, dan kami tetap yakin ketika kami membangun basis, kami membangun kaderisasi kepemimpinan, kita membuka komunikasi politik dengan yang lain, akan ketemu satu titik di mana keinginan publik dengan kita bertemu untuk menghasilkan lawan kontestasi yang seimbang untuk siapapun yang maju. Karena sampai detik ini sebelum ada keputusan KPU, Pak Ahok bukan calon sampai ada. Bahwa walaupun Karena semua belum mendaftarkan. ya siapapun kami tetap bekerja keras selama peluang masih Sampai ada, detik kerja keras terakhir. sampai detik terakhir, sampai KPU DKI memutuskan, itulah yang nanti kita akan bekerja keras dan peluang itu Baik. selalu ada. Siap. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan sebagai closing statement. Pertama, sampai hari ini kami meyakini bahwa Pak Ahok masih bisa menjaga marwahnya untuk melayani masyarakat rakyat Jakarta. Dan hasil survei yang 3 itu sudah menjelaskan tingkat kepuasan publik rata-rata di atas 82%. Karena itu kita meyakini betul bahwa Pak Ahok akan menjaga irama itu dengan baik. Yang kedua adalah dari diskusi ini juga kita paham bahwa jalur perseorangan adalah sebuah pilihan yang sebetulnya terbaik hari ini. Ketika dinamikanya sedemikian besar. Paling tidak untuk Jakarta begitu? Paling tidak untuk Jakarta ketika adrenalin politik kita tinggi dan kemudian penerimaan publik terhadap partai juga demikian rendah, dan ini akan menjadi kontestasi yang menarik. Yang ketika ujung-ujungnya adalah rakyat Jakarta akan mendapat pilihan yang luar biasa dari jalur partai atau jalur perseorangan. Oke, Bang Don. Ya ini kan pertarungannya itu kira-kira saya hanya mengutip Ruhut Sitompul aja. Ini pertarungan antara siapa yang baru mau memberi janji dan siapa yang sudah memberi bukti. Dan menurut dia itu Ahok. Saya juga tidak dalam kapasitas apapun untuk mengatakan, tapi survei-survei itu memperlihatkan walaupun saya tetap ingin pertarungan demokrasi itu harus berjalan sehat di DKI. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak-bapak sudah hadir di The Headlines. Dan Pilkada serentak 2017 masih 9 bulan lagi, masih banyak dinamika bisa terjadi dan masyarakat masih punya kesempatan untuk memilih. Demikian The Headlines kali ini, terima kasih karena Anda telah bersama kami, sampai jumpa.